Ini adalah part ke-18 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 122. Tak seorang pun selalu depresi. Depresi bukanlah suatu kondisi permanen seperti kehilangan kaki. Depresi adalah suatu kondisi di mana orang bisa keluar masuk. Malah kebanyakan orang yang mengalami depresi pernah mengalami banyak pengalaman bahagia dalam kehidupan mereka, mungkin bahkan sama bapaknya atau lebih banyak daripada rata-rata orang. Hanya saja mereka tidak merepresentasikan kepada diri sendiri pengalaman-pengalaman positif itu dengan cara yang terang, besar dan diasosiasikan. Mereka mungkin juga merepresentasikan masa-masa bahagia itu sebagai jauh daripada dekat. Luangkanlah waktu sekarang dan ingat-ingatlah suatu kejadian minggu lalu dan jauhkanlah dia. Apakah tampaknya dia itu pengalaman yang masih baru? Bagaimana kalau Anda mendekatkannya? Bukankah sekarang dia itu tampaknya pengalaman yang lebih baru? Ada orang yang menjauhkan pengalaman-pengalaman bahagianya itu sehingga tampaknya sudah lama dan malah menyimpan masalah-masalahnya dekat-dekat. Tidak pernahkah Anda mendengar seseorang mengatakan, "Pokoknya saya perlu menjaga jarak dengan masalah-masalah saya." Anda tidak perlu terbang ke negeri yang jauh itu melakukan itu. Jauhkanlah masalah-masalah Anda itu dalam benak Anda dan perhatikanlah perbedaannya. Orang yang merasa depresi seringkali otaknya penuh dengan gambaran-gambaran masa susah yang besar, berisik, dekat, berat, mengintimidasikan, dan hanya lapisan-lapisan tipis kelabu dari masa-masa senang. Cara untuk mengubahnya bukanlah dengan bergelimang dalam kenangan-kenangan pahit, melainkan mengubah sub-sub caranya, struktur dari kenangan-kenangan pahit itu sendiri. Berikutnya kaitkan apa yang biasanya membuat Anda merasa tidak senang itu dengan representasi baru yang menjadikan Anda merasa siap menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan penuh semangat, humor, kesabaran, dan kekuatan. Ada orang yang mengatakan, "Tunggu dulu, mana bisa sih Anda mengubah segalanya begitu cepat?" Mengapa tidak? Seringkali justru lebih mudah menguasai sesuatu dalam sekejap daripada dalam kurun waktu yang lama. Demikianlah otak belajar. Bayangkanlah bagaimana Anda menonton film. Anda lihat ribuan kerangka gambar yang disatukan menjadi kesatuan menyeluruh yang dinamis. Bagaimanakah seandainya Anda melihat satu kerangka gambar saja, lalu sejam kemudian melihat lagi yang kedua, dan sehari atau 2 hari kemudian baru melihat yang ketiga? Anda tidak akan menangkap apa-apa, bukan? Perubahan pribadi pun demikian. Kalau Anda melakukan sesuatu, kalau Anda adakan perubahan dalam pikiran Anda sekarang juga, kalau Anda ubah kondisi Anda dan perilaku Anda bisa menunjukkan kepada diri sendiri dengan cara yang sangat dramatis apa yang mungkin itu merupakan sentakan yang lebih ampuh daripada berbulan-bulan nelangsa mikirin. Fisika kuantum mengajarkan bahwa segalanya tidaklah berubah perlahan-lahan dengan berjalannya waktu, melainkan melakukan lompatan-lompatan kuantum. Kita melompat dari suatu tingkatan pengalaman ke tingkatan pengalaman lainnya. Kalau Anda tidak suka perasaan Anda, ubahlah apa yang Anda representasikan kepada diri sendiri sesederhana itu. Marilah kita telaah satu contoh lagi, kasih. Kasih bagi kebanyakan orang adalah pengalaman yang mengagumkan, surgawi, hampir-hampir mistik. Juga penting dari sudut pandang mempelajari model, diperhatikan bahwa kasih adalah suatu kondisi, dan seperti segala kondisi, segala hasil ia dihasilkan oleh seperangkat tindakan atau stimuli spesifik. Ketika tindakan-tindakan atau stimuli tersebut dipersepsikan atau dipresentasikan dengan cara tertentu. Bagaimanakah Anda jatuh cinta? Salah satu unsur perseptual yang penting dari jatuh cinta adalah mengasosiasikan diri dengan segala hal yang Anda cintai tentang seseorang dan tidak mengasosiasikan diri dengan segala hal yang tidak Anda cintai tentangnya. Jatuh cinta bisa menjadi perasaan yang memabukkan karena tidak seimbang. Anda tidak membuat neraca tentang kualitas baik dan buruk orang yang bersangkutan, memasukkannya ke dalam komputer dan melihat apa hasilnya. Anda sepenuhnya mengasosiasikan diri dengan beberapa unsur orang tersebut yang Anda temukan memabukkan. Anda bahkan tidak sadar setidaknya saat itu akan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Apakah yang merusak hubungan-hubungan? Tentunya banyak sekali faktornya. Salah satunya mungkin adalah bahwa Anda tidak lagi mengasosiasikan diri dengan hal-hal yang membuat Anda tertarik kepada orang tersebut pada mulanya.
Malah Anda mungkin saja bahkan sampai mengasosiasikan diri dengan segala pengalaman tidak menyenangkan bersama orang tersebut dan tidak mengasosiasikan diri dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan bersamanya. Bagaimana ini terjadi? Seseorang mungkin saja telah memperhatikan dan membuat gambaran besar tentang kebiasaan pasangannya untuk tidak menutup pasta giginya dan membiarkan barang-barangnya terserak di lantai. Mungkin ia tidak lagi menulis surat cinta, atau mungkin ia ingat apa yang diucapkan pasangannya ketika sedang sengit-sengitnya bertengkar, dan ia dengar dialog tersebut berulang-ulang di dalam benaknya sendiri, mengalami kembali bagaimana rasanya. Dia tidak ingat kelembutan pasangannya hari itu dan hal-hal istimewa yang diucapkan pasangannya minggu sebelumnya, atau apa yang dilakukan pasangannya pada ulang tahun pernikahan mereka. Contohnya tiada habis-habis. Ingatlah bahwa melakukan ini sih tidak ada salahnya. Hanya saja ingatlah bahwa pola representasi seperti ini mungkin tidak akan memberdayakan hubungan Anda. Bagaimanakah seandainya di tengah-tengah pertengkaran Anda ingat pertama kali Anda mengecup bibirnya atau berpegangan tangan saat ketika kekasih Anda melakukan sesuatu yang betul-betul istimewa bagi Anda, dan Anda jadikan gambaran itu besar dan dekat dan terang lagi. Dari kondisi itu, bagaimanakah Anda akan memperlakukan orang yang Anda kasihi itu? Penting sekali kita secara teratur menelaah pola komunikasi yang manapun dan bertanya kepada diri sendiri. Kalau aku terus merepresentasikan segalanya kepada diri sendiri begini, bagaimana ya kemungkinan hasil akhirnya dalam kehidupanku? Kemana ya perilaku yang sekarang ini membawaku, dan apakah aku memang mau ke sana? Sekaranglah saatnya memeriksa apa yang diciptakan oleh tindakan-tindakan mental dan fisikku. Janganlah sampai Anda terlambat menyadari bahwa sesuatu yang seharusnya sederhana dan mudah Anda ubah itu terlanjur menuntun Anda ke tempat yang tidak mau Anda tuju. Mungkin ada baiknya Anda perhatikan kalau Anda punya pola tertentu dalam mengasosiasikan dan tidak mengasosiasikan. Banyak sekali orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengasosiasikan diri dengan sebagian besar representasi mereka. Mereka jarang tampak tergugah secara emosional oleh apapun. Tidak mengasosiasikan memang ada baiknya. Kalau Anda menghindar dari emosi yang terlalu dalam menyangkut hal-hal tertentu, Anda mempunyai lebih banyak sumber daya untuk menanganinya. Tetapi kalau itu adalah pola konsisten Anda dalam merepresentasikan sebagian besar pengalaman hidup Anda betul-betul melautkan apa yang saya suka sebut sebagai inti kehidupan, sukacita yang luar biasa. Telah saya berikan konseling kepada orang-orang konservatif yang terbatas dalam mengekspresikan perasaan mereka tentang kehidupan mereka, dan saya berikan pola-pola perseptual baru bagi mereka. Dengan meningkatkan asosiasi mereka dengan representasi internal mereka menjadi lebih hidup dan menemukan kehidupan sebagai pengalaman yang sama sekali baru. Sebaliknya, kalau semua atau sebagian besar representasi internal Anda itu sepenuhnya Anda asosiasikan, bisa-bisa Anda mengalami kekacauan emosional, bisa-bisa Anda sulit menghadapi kehidupan karena Anda rasakan segala yang sepele. Padahal kehidupan tidaklah selalu menyenangkan atau mudah atau mengasihkan. Seseorang yang sepenuhnya mengasosiasikan diri dengan segalanya dalam kehidupan ini sangatlah rentan dan biasanya akan terlalu mengambil hati segalanya. Kunci kehidupan adalah keseimbangan dalam segalanya, termasuk saringan-saringan perseptual berupa mengasosiasikan atau tidak mengasosiasikan. Kita bisa mengasosiasikan diri atau tidak mengasosiasikan diri dari apapun sesuka kita. Kuncinya adalah mengasosiasikan diri secara sadar, sehingga itu membantu kita. Kita bisa mengendalikan representasi apapun yang kita buat dalam otak kita. Anda ingat ketika kita belajar tentang kuasa kepercayaan kita, telah kita pelajari bahwa kita tidaklah dilahirkan dengan kepercayaan, bahwa kepercayaan itu bisa berubah. Ketika kita masih kecil, kita percaya kepada hal-hal tertentu yang kita anggap menggelikan sekarang. Kita selesaikan bab tentang kepercayaan itu dengan suatu pertanyaan kunci. Bagaimanakah kita mengambil kepercayaan yang memberdayakan dan membuang kepercayaan yang tidak memberdayakan? Langkah pertama adalah menyadari efek-efeknya yang ampuh terhadap kehidupan kita. Anda telah mengambil langkah keduanya dalam bab ini, mengubah cara Anda merepresentasikan kepercayaan tersebut kepada diri sendiri. Sebab kalau Anda ubah struktur dari bagaimana Anda merepresentasikan sesuatu kepada diri sendiri,
akan Anda ubah perasaan Anda tentang itu, dan oleh karenanya akan Anda ubah apa yang benar dalam pengalaman hidup Anda. Anda bisa merepresentasikan segalanya kepada diri sendiri dengan cara yang secara konsisten memperdayakan Anda sekarang juga. Ingatlah, kepercayaan adalah suatu kondisi emosional berupa kepastian yang kuat yang Anda pegang tentang orang spesifik, hal spesifik, ide spesifik, atau pengalaman hidup spesifik. Bagaimanakah Anda ciptakan kepastian tersebut? Lewat sub cara spesifik. Apakah menurut Anda akan sama pastinya tentang sesuatu yang redup, yang tidak fokus, kecil, dan jauh dalam benak Anda, seperti sesuatu yang persis sebaliknya? Juga, otak Anda mempunyai sistem pengarsipan. Ada orang yang menyimpan hal-hal yang mereka percaya itu di sebelah kiri, hal-hal yang mereka tidak tahu pasti di sebelah kanan. Saya tahu ini kedengarannya menggelikan, tetapi Anda bisa mengubah seseorang yang punya sistem pengodean ini hanya dengan menyuruhnya, umpamanya, untuk memindahkan hal-hal yang ia tidak pasti itu dari arah kanan ke sebelah kiri. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri, di mana otaknya mengarsipkan segala yang dipercayainya. Begitu ia melakukan itu, ia mulai merasa pasti. Ia mulai mempercayai sebuah ide atau konsep yang barusan ia tidak tahu pasti. Perubahan kepercayaan ini dilakukan hanya dengan mengontraskan bagaimana Anda merepresentasikan sesuatu yang Anda tahu betul sebagai kebenaran dengan sesuatu yang Anda tidak tahu pasti. Mulailah dengan kepercayaan yang Anda yakini betul bahwa nama Anda adalah John Smith, bahwa usia Anda 35 tahun, dan bahwa Anda dilahirkan di Atlanta, Georgia, atau bahwa Anda mengasihi anak-anak Anda dengan sepenuh hati, atau bahwa Miles Davis adalah peniup trompet terbesar sepanjang sejarah. Renungkanlah sesuatu yang Anda percayai sepenuh hati, sesuatu yang betul-betul Anda yakini kebenarannya. Sekarang renungkanlah sesuatu yang Anda tidak tahu pasti, sesuatu yang ingin Anda percayai tetapi belum tahu pasti sekarang ini. Mungkin Anda bisa menggunakan salah satu dari 7 kebohongan sukses dari bab 5. Jangan pilih sesuatu yang sama sekali tidak Anda percayai. Jangan pilih sesuatu yang sama sekali tidak Anda percayai. Sebab mengatakan Anda tidak mempercayai sesuatu sesungguhnya berarti Anda mempercayai bahwa itu tidak benar. Sekarang akseslah sub cara Anda seperti yang kita lakukan sebelumnya ketika membahas motivasi. Akseslah seluruh aspek visual lewat yang kita lihat, auditori lewat yang kita dengar, dan kinestetik lewat yang kita rasakan. Dari hal sepenuhnya Anda percayai, lalu lakukanlah hal yang sama bagi hal yang Anda tidak tahu pasti. Sadarilah perbedaan di antara keduanya. Apakah hal-hal yang Anda percayai itu ditemukan dalam suatu lokasi, dan hal-hal yang tidak tahu pasti dalam lokasi lain? Atau apakah hal-hal yang Anda percayai itu lebih dekat, atau lebih cerah, atau lebih besar daripada hal-hal yang Anda tidak tahu pasti? Apakah yang satu gambar diam dan yang lain gambarnya bergerak? Apakah yang satu bergerak lebih cepat daripada yang lain? Sekarang lakukanlah apa yang kita lakukan menyangkut motivasi. Program ulanglah sub cara hal yang Anda tidak tahu pasti itu agar cocok dengan hal yang Anda percayai. Ubahlah warna dan lokasinya. Ubahlah suara-suaranya, nadanya, dan temponya, timbre suaranya. Ubahlah sub cara tekstur bobotnya, temperaturnya. Bagaimanakah perasaan Anda setelahnya? Kalau Anda telah sadar akurat mengubah representasi yang dulunya mengakibatkan ketidakpastian, Anda akan merasa pasti tentang hal yang barusan saja Anda tidak tahu pasti. Satu-satunya kesulitan yang dialami banyak orang adalah kepercayaan mereka bahwa Anda tidak bisa mengubah segalanya secepat itu. Ini mungkin merupakan kepercayaan yang tidak juga perlu Anda ubah. Proses yang sama ini bisa digunakan untuk menemukan perbedaan-perbedaan dalam benak Anda antara hal-hal yang masih membingungkan Anda dengan hal-hal yang Anda rasa Anda pahami. Kalau Anda bingung tentang sesuatu, itu mungkin karena representasi internal Anda kecil, tidak fokus, redup, dan jauh. Sementara hal-hal yang Anda pahami dipresentasikan sebagai lebih dekat, lebih terang, dan lebih fokus. Lihatlah apa yang terjadi kepada perasaan Anda ketika Anda ubah representasi Anda menjadi persis seperti representasi tentang hal-hal yang Anda pahami. Tentu
Tentu mendekatkan segalanya atau menjadikannya lebih terang tidaklah mengintensifkan pengalamannya bagi semua orang. Mungkin saja justru sebaliknya, ada orang yang merasa segalanya semakin intensif ketika menjadi lebih galak atau lebih tidak fokus. Intinya adalah mencari tahu subcara yang mana saja yang kunci bagi Anda atau yang orang yang ingin Anda bantu menciptakan perubahan, lalu mempunyai kuasa pribadi yang cukup untuk menindaklanjuti yang menggunakan peralatan ini. Yang sebetulnya kita lakukan ketika kita mengubah sub-sub cara itu adalah mencap ulang sistem stimuli yang memberitahu otak bagaimana seharusnya ia merasa tentang suatu pengalaman. Otak Anda menangani sinyal sub-sub cara apapun yang Anda berikan kepadanya. Kalau Anda berikan jenis sinyal tertentu, otak akan merasa pedih. Kalau Anda memberikan sub-sub cara lain, Anda bisa merasa tenang dalam sekejap. Umpamanya ketika sedang mengadakan pelatihan neurolinguistik profesional di Phoenix, Arizona, saya mulai memperhatikan bahwa sejumlah besar orang yang ikut itu menunjukkan ketegangan otot di wajah mereka, membuat ekspresi yang saya tafsirkan sebagai mengekspresikan kepedihan. Secara mental saya evaluasikan kembali apa yang saya bicarakan dan tidak menemukan apapun yang bisa memicu respon yang seperti itu pada demikian banyak orang. Maka akhirnya saya bertanya kepada seseorang, apakah yang Anda rasakan sekarang ini? Katanya, kepala saya sakit sekali. Begitu ia mengatakannya, yang lain pun turut mengatakannya. Lebih dari 60% orang yang hadir itu sakit kepala. Mereka jelaskan bahwa lampu terang yang dibutuhkan untuk merekam video itu menyilaukan mata mereka dan mereka merasakan menjengkelkan, bahkan menyakitkan. Selain itu, kami menempati ruang tanpa jendela dan ventilasinya telah rusak kira-kira 3 jam sebelumnya, sehingga sangat pengap. Semuanya itu telah menciptakan penggeseran fisiologis pada orang-orang tersebut. Jadi bagaimana dong menyuruh orang membelikan drink? Tanda tanya. Kita besok lanjut ke halaman 128. Sekian, bye bye.